Shalom adik-adik. Ya, pada saat ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengadakan sekolah minggu secara online. Adik-adik sudah siap semuanya? Ya, kakak percaya pasti adik-adik sudah mempersiapkan diri semua. Mari kita buka lagu dengan lagu Datang ke Hadirat Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan dengan perasaan yang sungguh-sungguh rindu kepadanya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Ya, adik-adik, sebelum kita lanjutkan, mari kita datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Biarlah dengan sikap rendah hati dan dengan sikap yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita berserah diri kepadanya untuk mengikuti sekolah minggu dengan baik. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk belas kasihan Tuhan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Di hari Minggu ini Engkau berikan kami kesempatan untuk kami boleh datang kepadamu di dalam sekolah minggu online. Tuhan, apapun yang terjadi kepada kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah dengan kerinduan kami datang kepadamu. Tuhan tahu hati kami yang rindu untuk bersekutu. Tuhan tahu hati kami yang rindu untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan diri kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berbicara di dalam hati kami Tuhan, untuk kami boleh Engkau mampukan mendengarkan sapaan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, tak terasa seminggu itu waktu yang cepat apa pendek? Ternyata cepat ya adik-adik. Cepat untuk kita bisa mengikuti sekolah minggu lagi. Mari kita buka Alkitab kita. Adik-adik boleh siapkan membuka Alkitab di rumah. Yang akan terambil di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Mari kita baca bersama. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak.
Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Beginilah firman Tuhan. Adik-adik, beberapa minggu ini kita sedang dalam belajar tentang perumpamaan. Untuk pagi ini, kita mau belajar perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Coba kakak mau tanya, siapakah orang Farisi itu? Orang Farisi adalah orang yang dia terkenal dengan orang yang saleh, hidupnya taat, hidupnya sering berada di bait Allah, orang yang dia merasa menyerahkan diri sepenuhnya ke hadirat Tuhan. Di hadapan Allah merasa benar, yang layak untuk di hadapan Allah. Sedangkan orang pemungut cukai adalah orang yang pekerjaannya setiap hari adalah dia penarik pajak. Dan seringnya penarik pajak itu tidak memungut sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah, melainkan dia menambah sedikit untuk hasil yang masuk di dalam kantong dia sendiri. Makanya si pemungut cukai itu tidak heran tidak disenangi oleh banyak orang. Tetapi Tuhan mau melihat apa yang dipandang di masyarakat itu. Tuhan mau melihat bagaimana seorang yang mau berdoa di hadirat Tuhan, yang merasa diri adalah kehidupan yang dia rasakan ini adalah anugerah dari Tuhan. Apa yang dia lakukan di dalam doanya ini, orang Farisi berdoa dengan kesombongan dia, merasa hidupnya benar di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan. Dia seolah-olah Allah tidak berkarya di dalam kehidupan dia. Tetapi bagaimana dengan seorang pemungut cukai? Dia datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang rendah. Dia merasa bahwa dia tidak layak di hadirat Tuhan. Bahkan dia berdoa saja tidak berani untuk masuk ke dalam bait Allah. Tapi dia berdoa jauh di pelataran, merasa dirinya rendah, merasa dirinya tidak layak, merasa dirinya orang yang kotor. Tetapi apa yang Tuhan lihat dari kedua doa orang tersebut? Tuhan memandang doa yang dengan kerendahan hati, yang hidupnya membutuhkan belas kasihan Tuhan, itu yang dianggap benar oleh Bapa di surga. Nah, ini adik-adik, sikap doa yang harus kita lakukan setiap hari. Sikap doa yang kita merasa butuh Allah di dalam kehidupan kita. Kita merasa semua yang kita miliki adalah kepunyaan Allah. Sehingga kita ini hanya menjadi alat di tangan Allah. Kita mau belajar seperti ini. Janganlah kesombongan itu ada pada kita. Tetapi kerendahan hati yang harus kita teladani. Kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan campur tangan Tuhan. Kita ini apa yang kita punya ini adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri dan kita merasa rendah di hadapan Tuhan. Siapa yang harus kita tinggikan dari kehidupan kita? Yang harus kita tinggikan dari kehidupan kita adalah Allah, Sang Empunya dari kita. Apa yang kita miliki itu semua berasal dari Tuhan. Biarlah hati yang ada pada kita untuk selalu rendah hati boleh kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Ya, adik-adik, mungkin penerapan dari firman Tuhan pada pagi hari ini, bagaimana dengan kecakapan yang kita punya, kepintaran yang kita punya selama ini. Misalkan nih, adik-adik pandai di dalam mata pelajaran tertentu, matematika misalnya ya, banyak anak yang mengalami kesulitan. Kita bisa berbagi dengan teman-teman kita. Tapi berbaginya tidak di saat ulangan loh ya. Berbaginya kita mau
mengajarkan, menolong teman kita yang kesulitan di dalam memahami pelajaran itu. Kita bisa memberitahu caranya. Di saat-saat kita bisa ada kesempatan belajar kelompok. Ya, apa yang kita miliki kita kembalikan lagi kepada Tuhan dengan kita berbagi dengan teman kita. Untuk kita berbagi kepandaian, ya, supaya teman kita juga tertolong. Dia tidak merasa kesulitan. Ya, adik-adik, biarlah firman Tuhan kakak cukupkan sekian sebagai ayat hafalan untuk pagi hari ini. Kita mau menghafal di dalam Lukas 18 ayat 14b. Kakak ulang ya. Lukas 18 ayat 14b. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, kakak harap kalian tetap mengerjakan aktivitas dan mengirim ke sekolah minggu. Dan pasti nanti juga kalian mengikuti sekolah minggu Zoom ya. Tetap semangat ya, kita nanti tetap bertemu lagi di sekolah minggu Zoom. Yuk, kita mau tutup dengan satu lagu. Tuhan dengar doaku, seperti itu ya. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Ku tak dapat berkata indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Kita ulang sekali lagi ya. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Ku tak dapat berkata indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Iya, biarlah kita boleh meniru kerendahan hati dari Tuhan. Ya, mari kita tutup sekolah minggu pada siang hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sapaan firman-Mu yang indah, yang mengajarkan kami untuk tidak menjadi pribadi yang sombong, yang mengajarkan kami untuk meniru suri teladan Tuhan, yaitu rendah hati. Biarlah Tuhan satu kata yang sederhana, rendah hati, yang mudah untuk diucapkan, melainkan sulit untuk dilakukan. Tapi kami mau belajar Tuhan, untuk kami mempunyai hati yang rendah. Kerendahan hati itu biarlah boleh kami terus teladani di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar dari hal-hal yang kecil Tuhan, di dalam kami bergaul dengan teman-teman kami, di dalam kami mau hidup berdampingan dengan saudara-saudara kami Tuhan. Biarlah Engkau berikan hati yang baik kepada kami. Kami mau meniru suri teladan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah sukacita dan semangat boleh Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa di sekolah minggu berikutnya ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. See you.